Hai teman-teman, assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya telah menonton tayangan ini. Nah, buat teman-teman, ini ada menu yang cocok untuk Lebaran juga nantinya. Jadi, buat yang pada bingung mau masak apa nanti Lebaran, bisa referensinya menu yang akan Uni bagikan kali ini. Ini cocok juga untuk berbuka puasa. Nah, di sini yang dibutuhkan yaitu 2 potong dada ayam. Nanti di fillet, dibuang nanti tulangnya, lalu teman-teman bisa potong dadu. Nah, buat yang nggak punya nanti blender ataupun chopper, teman-teman bisa potong lebih kecil lagi, dicincang sampai halus. Lalu selanjutnya jika udah dipotong, silakan pindahkan ke chopper ataupun blender. Selanjutnya di sini tambahkan yaitu garam halus secukupnya aja, lalu juga merica bubuk, dan di sini pakai kaldu bubuk juga. Semua takarannya main feeling aja, kalau ini nggak ada sebenarnya pakai takaran pasti. Lalu selanjutnya di sini tambahkan juga putih telur. Yang putih telurnya nggak perlu yang telur ukurannya yang sangat besar, cukup yang pakai yang kecil aja. Lalu di sini tambahkan juga bawang putih bubuk. Nah, buat yang nggak punya bawang putih bubuk boleh tambahkan, nanti dihaluskan 3 sampai 4 siung bawang putih, lalu campurkan ke chopper ini. Lalu 2 sendok makan tepung tapioka. Nah, ini teksturnya nanti berbeda ya dengan bakso. Kalau bakso itu lebih kenyal. Jadi buat teman-teman yang mau teksturnya lebih kenyal, silakan tambahkan juga di sini es batu. Tapi karena ini untuk sambal, jadi teksturnya itu lebih lembut nantinya. Nah, di sini setelah sebelumnya didihkan dulu air, lalu matikan api kompornya. Nanti dicetak seperti bakso, atau teman-teman yang males cetak boleh nanti dengan dipindahkan ke plastik, lalu nanti tinggal gunting aja. Yang penting cetakannya selera masing-masing aja mau yang gimana. Nanti setelah itu hidupkan apinya lagi, biarkan sampai mengapung, lalu nanti teman-teman angkat dan tiriskan. Selanjutnya di sini yang dibutuhkan juga yaitu untuk bumbu yang diiris, yaitu ini pakai 2 aja cabai hijau keriting. Buat teman-teman yang nggak punya cabai hijau keriting, boleh nanti pakai cabai merah aja. Lalu selanjutnya cabai merahnya Uni pakai 2 aja. Jadi ini buat yang diiris sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Takarannya nggak wajib persis sama yang Uni kasih. Atau yang mau pakai rawit yang diiris itu juga bisa. Selanjutnya di sini 2 batang serai, nanti boleh teman-teman belah dulu, lalu nanti digeprek atau dimemarkan. Lalu boleh dipotong atau nanti teman-teman boleh simpul aja untuk serainya. Selanjutnya juga yang dibutuhkan yaitu lengkuas. Lengkuasnya nanti cukup dimemarkan atau digeprek. Dan selanjutnya, nah di sini option aja, boleh teman-teman pakai, boleh enggak. Cuma Uni pakainya nggak nyampe 1 papan pete untuk bikin aroma sambalnya jadi enak aja. Nah, untuk bumbu halusnya yang dibutuhkan 1 butir kemiri, kurang lebih 3 siung bawang putih yang ukurannya agak besar, atau yang kecil boleh pakai 4 siung. Lalu cabai merah keriting, dan buat yang suka sedikit ada pedas silakan tambahkan rawit setan atau rawit lombok. Sesuaikan takarannya menurut selera masing-masing. Nanti semuanya teman-teman haluskan, lalu tambahkan bawang merah. Untuk yang mau rasanya tidak pedas nantinya, sebaiknya takaran cabai merah keriting sama bawang merahnya itu 1:1 agar nanti rasanya nggak pedas. Tapi kalau yang mau sedikit pedas, kurangin aja takaran bawang merahnya. Lalu selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Yang menggunakan pete, silakan tumis dulu petenya. Selanjutnya tambahkan bahan iris yang lain, baik cabai hijau ataupun cabai merah keriting. Nanti tumis dulu, biarkan aromanya keluar dulu. Setelah itu teman-teman boleh tambahkan, nah di sini Uni tambahkan daun jeruk. Sebaiknya daun jeruknya kurang lebih pakai 5 sampai 6, nanti disuir-suir atau dibiarkan utuh aja juga bisa. Dan tambahkan juga di sini yaitu daun salam. Daun salamnya kurang lebih 2 lembar. Nanti ditumis dulu sebentar, lalu di sini tambahkan bumbu yang telah kita haluskan tadi.
Dan jangan lupa nanti tambahkan juga di sini yaitu serai yang kita memarkan tadi. Jika kurang nanti minyaknya silakan teman-teman tambahkan sedikit sesuai dengan kebutuhan. Lalu tambahkan juga di sini lengkuas yang dimemarkan. Nanti tumis ini sampai aromanya menyengat ya keluarnya. Jadi jangan sebentar aja, tunggu dulu nanti semua bahan itu tercium. Lalu setelah itu silakan teman-teman tambahkan yaitu pentol atau apa ya namanya, bakso-baksoan yang kita udah rebus tadi. Nanti tumis dulu sebentar, biarkan bumbunya juga meresap dengan pentolnya. Dan selanjutnya juga kalau udah dirasa menyatu semuanya, teman-teman boleh tambahkan di sini yaitu, nah di sini pakainya yang Uni pakai santan bukan santan instan tapi santan yang fresh. Ini selera masing-masing aja untuk takaran santannya. Lalu tambahkan juga air. Untuk takaran airnya juga yang suka nanti berkuah silakan lebih banyak lagi dari takaran yang Uni kasih di resep. Nanti yang mau ada lebih pedas lagi silakan tambahkan rawit utuh. Ini option aja. Nanti semuanya dimasak dulu. Biarkan nanti semuanya lebih mateng dulu ya bumbunya. Dan tambahkan kaldu bubuk secukupnya, atau yang mau pakai penyedap lain silakan tambahkan juga di sini, atau yang mau pakai gula merah juga bisa. Nanti masak semuanya, biarkan sedikit setelah itu semua bumbu nanti tidak menyengat lagi baunya. Lalu setelah itu nanti teman-teman di sini boleh tambahkan yang punya kerupuk kulit atau mungkin di daerah lain namanya krecek, silakan tambahkan ke dalam ini. Kalau bisa pilih kerupuk kulitnya yang agak tebal, jadi itu akan membuatnya nanti tidak gampang lembek gitu. Dan buat yang suka daun kemangi boleh tambahkan juga di sini, jadi ini option aja. Atau yang nggak punya misalnya kerupuk kulit dan daun kemangi, pakai pentol aja itu juga udah enak. Jadi ini menyesuaikan aja ya dengan stok dan selera masing-masing. Dan ini ditumis sampai sedikit lebih kering. Buat yang nggak suka kering silakan lebih banyakin lagi nanti berkuah jadinya. Jadi airnya dan santannya pasti lebih banyak lagi dari takaran. Dan selanjutnya tinggal teman-teman pindahkan aja ke piring saji. Ini cocok buat menu lebaran ataupun berbuka puasa. Tapi kalau untuk sahur Uni nggak bisa pastikan karena ini ada santan. Jadi pastikan dulu sampai keluar sedikit minyak. Biasanya kalau udah mengeluarkan minyak itu akan lebih tahan lama lauknya. Dan seperti ini hasilnya. Ini cocok untuk dimakan pakai nasi anget. Ini aja udah enak. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like juga video ini. Assalamualaikum.